Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Intan Lestari dari kelas 1 BPG PAUD. Di sini saya ingin menjelaskan video presentasi saya yang berjudul Pendidikan Lingkungan Keluarga. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pedagogik dengan dosen pengampu Ibu Liza Susanti, SPD MSI. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Karena dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan bimbingan. Pengalaman yang diperoleh oleh anak melalui pendidikan dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak dalam proses pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak manusia. Sedangkan fungsi dari keluarga itu sendiri yaitu keluarga berfungsi agar anggotanya dapat hidup sesuai tuntunan nilai norma agama, pribadi, dan lingkungan. Menurut Sulaiman 1994 mengemukakan beberapa fungsi keluarga yaitu yang pertama adalah fungsi edukasi, yang kedua adalah fungsi sosialisasi, yang ketiga ada fungsi proteksi, yang keempat ada fungsi religius, yang kelima ada fungsi afektif, yang keenam adalah fungsi ekonomi, yang ketujuh adalah fungsi rekreasi, dan yang kedelapan adalah fungsi biologis. Fungsi edukasi berkaitan dengan pendidikan anak agar menjadi manusia yang tangguh, maju, mandiri dengan tuntutan perkembangan waktu. Sosialisasi yaitu dapat diartikan belajar sosial, yang artinya anak mempelajari nilai-nilai sosial. Keluarga menjadi penghubung anak dengan kehidupan sosial dengan pembiasaan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Fungsi proteksi atau perlindungan yaitu fungsi ini sebagai tempat memperoleh rasa aman, kenyamanan, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. Afeksi atau perasaan. Fungsi afeksi mendorong untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Religius yaitu fungsi ini berfungsi sebagai wahana untuk mendampingi anggota keluarga supaya menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral dan berbudi luhur. Ekonomi yaitu sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material yang sekaligus mendidik keluarga supaya hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Rekreasi yaitu keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, ceria, hangat, dan penuh semangat. Fungsi biologis yaitu fungsi ini mendorong keluarga sebagai wahana untuk menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Keluarga ini menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan atas perlindungan fisik seperti kesehatan, sandang, papan, dan pangan dengan syarat-syarat tertentu sehingga keluarga dapat hidup di dalam keluarganya sekurang-kurangnya dapat mempertahankan hidup. Anggota keluarga terhadap anak. Yang pertama itu ada peranan ibu. Pada kebanyakan keluarga, ibu yang memegang peranan penting terhadap kehidupan anak-anaknya. Sejak anak dilahirkan, ibulah yang selalu di samping anak-anaknya. Ibulah yang memberikan makanan, minuman, memelihara, dan selalu bergaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih erat dan lebih cinta kepada ibunya daripada kepada anggota keluarga yang lainnya. Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai seorang ibu di anggota keluarga menyimpulkan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya sebagai berikut. Yang pertama itu sumber dan pemberi kasih sayang. Yang kedua pengasuh dan pemelihara. Yang ketiga ada tempat mencurahkan isi hati. Yang empat ada pengatur kehidupan dalam rumah tangga. Yang kelima pembimbing hubungan pribadi. Yang keenam ada pendidik dalam segi emosional. Peranan seorang ayah. Seorang ayah pun memegang peranan yang penting terhadap anak-anaknya. Anak-anak memandang ayahnya sebagai orang yang derajatnya tinggi. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaannya sehari-hari sungguh mempengaruhi
kepada anak-anak. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. Pendidikan moral yang terjadi dalam keluarga dan membiasakan anak pada sifat-sifat yang baik seperti sifat benar, jujur, ikhlas, dan adil. Akan tetapi, sifat-sifat tersebut belum dapat dipahami oleh anak, kecuali dalam bentuk pengalaman langsung yang dirasakan oleh anak dalam kehidupannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan video presentasi kali ini, yaitu sebagai institusi pertama tempat berlangsungnya proses pendidikan pada anak, orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga harus benar-benar dapat menyikapi kenyataan ini dengan mengkondisikan lingkungan keluarga dengan suasana pendidikan. Pengkondisian ini dilaksanakan melalui pengajaran, pembiasaan, dan keteladanan. Dengan adanya pengkondisian ini diharapkan nantinya insya Allah anak-anak akan tumbuh berkembang sebagai manusia pendidikan yang berguna bagi dirinya sendiri, agamanya, keluarganya, serta masyarakat. Sehingga dia akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.